pembunuhan itu pantangan yang paling utama bagi siapapun yang ingin menyucikan dirinya. Kitab Manusmriti Adya 5 sloka 48. Nakritwo pranimam himsam mamsam prapadyante kacit naca prani tasmat bawat wiwarjayet. Loh Pak De, saya kan makannya beras, saya tidak membunuh. Ada pembunuhan nggak untuk mendapatkan beras? Bapak tanya dulu. Ada. Padi lagi tumbuh dipotong kan, membunuh. Kemudian untuk mendapatkan ayam goreng itu ada pembunuhan nggak? Ada. Ayam dipotong. Loh Pak De, saya lo beli. Saya lo beli. Masa berdosa? Di dalam Saras Tamu saya ada 3 orang yang mendapatkan dosa dari sebuah perbuatan. Ya, samangke tang amukti karmo palo. Inilah orang yang mendapatkan karma dari sebuah perbuatan. Sang manguno mate yang melakukan. Ya, sampai ke sang manguno yang melakukan. Kemudian yang kedua yang menyuruh melakukan. Yang menyuruh siapa yang nyuruh? Kemudian yang ketiga yang melihat dan menikmati perbuatan itu. Loh, ya kita kan waktu beli di McD kita kan menikmati. Kita juga akan kena dosa dari pembunuhan itu. Ya. Jadi oleh karena puasa itu untuk menyucikan tubuh kita dan mengosongkan. Ini kosong, ya kosong katakan. Diisi air, tapi kalau ini kotor, apakah berani kita minum? Tidak berani. Tubuh kita juga setelah kosong dan suci, warunugrahamu sayang widi itu akan masuk sudah. Mulainya puasa tadi sudah kan, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Ya ingat, puasa tidak makan, pikirannya juga berpuasa, tidak memikirkan yang lain yang aneh-aneh, kata-katanya juga dikendalikan, perbuatannya juga dikendalikan. Itu berpuasa dalam agama Hindu ya. Tidak makan, oke. Tidak minum, oke. Kemudian lanjut, pikiran, perkataan, dan perbuatan juga dikendalikan. Terus yang ketiga apa yang dilakukan oleh Lubdake? Upawasa, Jagra, dan terakhir Mona Brata. Tidak berbicara. Bukan berarti dipanggil Ibu E nggak gelem nyaut ya Kak. Nyaut. Ibu E bengok nyaut kok menengai. Maksud tidak berbicara ini kita tidak berbicara yang kotor. Ada orang bicara kita tidak ikut bicara tapi diam. Karena dengan diam ini kita bisa mendengarkan orang lain ngomong ya nggak? Kalau orang lain ngomong kita ikut ngomong nggak kerungu apa-apa. Tadi kan sudah Bapak kutip yang didapatkan 4 hal ketika kita mendengarkan. Kita ngerti dengan dharma, pikiran-pikiran buruk kita dihilangkan, kita mengerti memiliki pengetahuan, kita akan mencapai moksa. Ayo kita belajar mendengarkan. Nah kemudian Tribrata Siwaratri ini ada 3 pilihan adik-adik Bapak Ibu sekalian. Kita tidak dipaksa untuk melakukan itu secara penuh 24 jam. Tidak. Ada namanya, jadi Bu Penny sudah menjelaskan, utama. Utama itu apa? 3-tiganya dijalankan, dilakukan selama 24 jam penuh. Jadi jam 6 mulai sampai jam 6 besok pagi. Dia benar-benar jagra, secara tidak tidur juga ia, benar-benar ingat dengan Sayang Widi ketika itu. Pas besok ini ingat Sayang Widi biasanya ya artinya melakukan meditasi besok ini. Tapi dalam keseharian kita kan begitu, kita ingat Sayang Widi juga dalam yang penting itu keseharian kita, bukan pada besok toh begitu besok melakukan puasa paling utama diambil, tapi besoknya blondet lagi ya tetap juga gitu loh, tidak. Artinya pada kesehariannya. Kemudian yang madya boleh ambil 2, misalnya Jagra sama Monobrata. Kan puasanya kebetulan Ibu E masaknya enak-enak terus, puasa mandrek. Boleh ambil 2. Kemudian ini kan madya diambil cukup 12 jam, silahkan. Jam 6, nanti jam 6 sampai maghrib buka nggak apa-apa. Itu berarti madya ya.
Kemudian niste, ambil satu saja, silakan. Oh puasa tok, nggak apa-apa. Nanti bukanya tetap jam 6 bukan jam 12. Nek jam 12 buka makan siang namanya. Bukanya jam 6 tapi sore ya 12 jam. Bukan jam 6 pagi jam 12 makan itu makan siang. Nggak puasa itu. Jadi jam 6 sampai jam 6 sore. Syukur-syukur sampai jam 12 malam nggak apa-apa ya. Nah kemudian ketika itu kan sudah. Nah ketika kita jagre tadi melakukan tribrata siwolatri tersebut, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh si Lubdaka? Dia menjatuhkan satu-satu daun bilwa, ya kan ya nak ya? Metik daun bilwa dijatuhkan satu-satu kan? Jatuh mengenai si siwalingga di bawahnya. Apa artinya itu? Ketika kita sudah mampu jagra, mampu upawasa, mampu monobrata, kita akan melakukan setiap aktivitas itu dengan ketulusan hati. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, ayo kita jangan nggak usah pakai pamer-pamer gitu loh maksudnya. Nggak usah mengharapkan balasan, karena semua itu akan kembali kepada Tuhan, kepada siwa tadi. Daun yang dijatuhkan secara tidak sengaja mengenai siwa. Sama dengan kita berbuat, kita tidak mengharapkan pahala. Karmane wadi karaste mapale sukadacana makarma pala hiturbur mati sangus tefa karmani, kan begitu. Bagawan kita 2 sloka 47. Ayo kita berbuat melakukan sesuatu karena kewajiban. Sudah kewajibannya si Lubdaka itu. Nah adik-adik Bapak Ibu sekalian, itu digambarkan dalam cerita itu kan Lubdaka cuma melakukan apa? 1 malam ya. Ya tidak diceritakan tiap hari dia berbuat. Loh Pak De kok enak ya? 1 malam aja begadang dosanya harus hilang. Apa maksudnya itu? Itu 1 malam itu adalah 1 malamnya Brahman ya. 1 malamnya Tuhan, bukan 1 malam kita Bapak Ibu. Ingat nih, karena kita terjebak. Wah enak ya puasa 1 hari dosaku lebur. Boten Mbak. 1 malam itu adalah 1 malamnya Brahman, Tuhan yang Maha Esa. 1 malamnya Tuhan itu panjangnya berapa? Coba baca Bhagavad Gita ayat 8 sloka 17. Oke. 1 malamnya Brahman itu namanya 1 kalpa ya. 1 kalpa itu panjangnya 1000 yuga. Loh, coba bayangkan. 1 kalpa panjangnya 1000 yuga. Jadi 1000 catur yuga itu berputar 1000 kali, itu 1 kalpa. Itu 1 siangnya Brahman. 1 malamnya juga sama, 1000 yuga juga. Coba sekarang bayangkan ya, dibayangkan nih. Panjangnya bayangkan. Kita mengenal catur yuga, Satya yuga kan ya, yang pertama. Satya yuga, wis kabeh wapi, ndak ada satu pun nggak ada orang buruk. Satya yuga itu panjangnya Bapak Ibu 4800 tahun dewa. Itu kalau dimanusiakan 1.728.000 tahun manusia. Coba jumlahkan, kalkulator ingetan. 1.728.000 tahun manusia. Itu zaman Satya yuga ya. Kemudian yang kedua zaman Treta yuga. Panjangnya 3.600 tahun manusia. Tahun dewa, sorry. 3.600 tahun dewa. Kalau dimanusiakan sama dengan 1.296.000 tahun manusia. Nah, itu tahun Treta yuga. 2 para yuga panjangnya berapa? 3.400 tahun dewa. Kalau di tahunkan manusia sama dengan 8.776 ribu tahun manusia. 876.000 tahun manusia. Kemudian zaman Kali Yuga tadi sudah berapa tadi? Zaman ingat nggak? 432.000 tahun manusia. Itu kalau dijumlahkan semua
jumlahkan semua itu sama dengan 432 juta. Ya, Dit. Ya. 432 juta tahun. Itu sekarang dijadikan kalikan 1000. Artinya apa? Lubdaka itu berbuat terus selama malamnya Brahman, itu dia melakukan terus selama hidupnya, dia melakukan terus jagra, upawasa dan monobrata itu. Sehingga apa? Dosa-dosa dia dikatakan dilebur. Bukan aku satu malam tok besok puasa dosaku hilang, boten. Oke. Jadi itu satu malamnya atau satu harinya Brahman. Satu harinya Brahman itu satu kalpa. Satu kalpa itu 1000 yuga. Satu putaran yuga itu tadi sudah itu. Oleh karena itu artinya apa? Ayo kita terus dalam keseharian kita menjalankan jagra, seling dan waspada. Kita upawasa bisa mengendalikan diri. Ayo kita monobrata ngomong sing perlunya saja. Ya, walaupun kita tidak semua harus disampaikan, walaupun kita tahu semua, tidak semua juga harus diucapkan. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ini sudah jam berapa? Saya materi ini sampai jam berapa maunya? Jam 12, siap. Karena besok libur ya. Ini kan baru pemaparannya saja tentang lubdaka kan. 2 jam 9, baru 1 jam. Ya adik-adik ya. Ini kan baru cerita lubdaka tok kan. Belum aplikasi kita sehari-hari ini opo Pak D. Itu yang penting sekarang. Tadi itu kan si lubdaka melakukan, bukan kita. Ya, yang dosanya hilang lubdaka bukan kita. Itu lubdaka yang melakukan. Mohon izin Bapak minum dulu ya. Itu kan lubdaka. Sekarang kita awak dewe. Ya apa kita supaya juga dosa-dosa kita juga dilebur oleh perbuatan baik kita. Ya kan? Apa kira-kira Dek yang bisa dilakukan? Nanti rumusnya gampang, diingat nanti adik-adik pasti ingat. Ya. Ini kalau nggak ada adik di Mojokerto nggak tak kandani. Ada adik liane nggak tak kandani ya. Ya Dek ya, halo? Siap. Sekarang rumusnya, ini rumusnya. Adik-adik menjadi lubdaka. Kita semua ini sesungguhnya lubdaka. Semangat ya. Tadi sudah dikatakan ciri dari zaman kali adalah yang paling utama adalah uang atau duit, ya kan? Zaman kali ini kita harus punya duit. Ya, mani wong pipis saja harus membayar ya. Oh, Bapak sering pipis di pom bensin membayar. Kurang aja ngomel loh, kasih nunggu. Pak kurang Pak lo, tak kasih 1000 nggak mau, minta 2000. Kemarin terus tak kasih 5000, susuk dia nggak punya susuk. Pak susunya udah, Bapak pipis lagi lo, enak. Suruh pipis 2 kali, oh nggak pengen pipis, suruh pipis. Itu menang kalah menang nyerek deh. Ya kita kurang ditagih, kita lebih lo disuruh pipis lagi Pak, pipis 2 kali. Ya. Nah rumusnya ternyata apa adik-adik? Supaya kita bisa memenangkan persaingan di dalam era globalisasi, kekhawatiran kita, tantangan kita dapat kita atasi. Kita butuh apa tadi? Duit. Nah duit kita butuhkan. D sekarang, D itu apa? Oh iya D, duit. D itu dharma. Ya. Untuk menjadi lubdaka, untuk kita harus ngerti dengan dharma. Dharma itu apa? Kebenaran. Benar dulu dharma itu kebenaran. Dharma itu adalah hukum. Dharma itu adalah petunjuk. Dharma itu adalah jalan. Kalau dikasih awalan swa menjadi swadharma itu apa? Kewajiban. Untuk bisa memenangkan kerasnya tantangan di era globalisasi ini harus mengerti dengan dharma. Kasarannya begini, ngerti aturan. Nah, ngerti aturan enggak? Itu berarti kita sudah bisa memenangkan era globalisasi. Kita tahu aturannya apa? Aturan dalam beragama gimana,
aturan di rumah bagaimana, aturan di sekolah bagaimana, aturan naik sepeda bagaimana, aturan di jalan, semua kita ngerti aturan itu. Ngerti aturan itu. Tidak perlu banyak, tidak perlu semua adik-adik tahu. Aturan hukum tata negara ngerti, aturan di kecamatan ngurus, katakan mau ngurus perpanjang KTP ngerti, tidak perlu harus ngerti semua. Cukup sedikit saja tapi paham. Kalau dalam Bhagavad Gita Adaya 2 sloka 40 itu mengatakan Nehi Bikramana Susti Pratyo Waruna Widyate Swalpa Pasyo Dharmasyo Trayate Mahato Bayat. Apa artinya? Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya dengan sedikit dharma, ingat adik, sedikit dharma, engkau akan bebas dari ketakutan yang sangat besar. Siti jadi sayang widi dharma, enggak usah kekeh. Kita sudah mampu mengatasi tantangan era globalisasi. Benar dulu. Kita berbuat benar ini kadang-kadang hasilnya iso ndak benar ya. Ya, apalagi kita berbuat ndak benar. Ayo kita berbuat benar dulu. Ya benar. Apa acuan kebenaran dalam agama Hindu? Apa acuannya? Kitab suci Weda. Yang kedua tadi kitab Manusemerti. Yang ketiga sila, perilaku orang tua kalian, perilaku guru, perilaku orang-orang suci. Yang keempat acara, atau acara itu apa? Tradisi, kebiasaan atau budaya. Adik-adik kan seneng toh kalau suruh nari rejang dewa, seneng nggak? Nah, itu bagian dari adik-adik mempertahankan dharma, melakukan kebenaran ya. Nanti odalan jangan lupa untuk tari rejang dewa yang adik-adik ya. Kemudian yang terakhir adalah Atmanastuti. Atmanastuti itu membuat orang lain seneng. Itu berarti kita sudah mengerti dengan dharma. Acuannya adalah dharma. Ya. Gimana supaya terus berjalan di jalan dharma? Tadi sudah Bapak kutip juga. Ayo awali aktivitas dengan doa. Adik-adik sudah belum berdoa terus? Hah? Sudah. Yang paling penting ya, doa yang paling penting adalah satu, sembahyang Trisandya sudah rajin apa belum? Bolong-bolong. Gak apa-apa wis, bolong-bolong gak masalah. Yang penting dilakukan ya. Sembahyang pagi Prata Samdya, sembahyang siang Surya Madyanike, sembahyang sore Sayam Samdya atau Sandya Kala Uposana. Sembahyang lakukan untuk ingat dengan Sayang Widi. Nah yang paling penting sehari-hari ada ingat berdoa ya dek ya. Padahal saya nggak hafal doanya kan ngono. Ya nggak apa-apa, doa dengan bahasa kita, karena Sayang Widi maha tahu. Dalam Sadhu Sakti kan maha tahu Sayang Widi ya. Kita berdoa dengan bahasa apapun diizinkan ya. Padahal saya lagi cuntake, boleh nggak berdoa? Boleh nggak berdoa? Boleh, iya siap. Tapi masuk ke mandala utama yang tidak boleh. Dengan berdoa adik-adik, Sayang Widi itu akan hadir, adik nemenin adik-adik dan kita semua. Di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 146 mantra 39 itu mengatakan Riko aksaro para mauyoman yasmin dewa adi wiswa nisedu. Dimanapun ada doa mantra diucapkan, dimanapun ada aksara-aksara suci dilantunkan, Sayang Widi akan hadir dan memberikan warunugraha kepada pengucapnya ya. Jadi ya, halo, ayo kita mulai berdoa dalam setiap aktivitas ya. Tadi itu kan D sudah ya. Yang kedua apa? Tadi kan duit. Itu apa? Umak ya. Tuh. Adek itu ya, kita doa saja terus, di pura terus
Kira-kira terpenuhi nggak keinginannya? Terus yang kedua berarti apa? Usaha. Ya, usaha. Wis, harus berusaha. Lo berdoa, kalau berdoa atau membawa hasil dan kita menjadi kaya apa yang paling berhasil siapa berarti? Jeromangku nang pura terus ya. Ya, buktinya enggak juga kan gitu loh. Artinya apa? Ayo berusaha untuk mewujudkan keinginan kita, ya. Ketika kita berusaha, kita menyapai keinginan kita tanpa berdoa, sesungguhnya kita adalah pencuri. Ya. Ketika kita berdoa saja tidak berusaha, sesungguhnya kita adalah pengemis. Ya, kita minta tok saya Yahudi tapi nggak melakukan, nggak ada yang didapatkan. Kita bekerja tok tanpa berdoa, itu kita juga seorang pencuri. Karena apa? Berdoa itu kita meminta kepada yang punya. Iya enggak? Sayang Widi, mohon diberikan kami kelancaran umur panjang misalnya, mohon izin. Karena di dalam doa itu mesti ada D, si Gita. Kalau D itu kan ada demand. Demand itu apa? Kan kamu bahasa Inggris. Permintaan, ya, demand. Ya, dalam doa itu mesti ada permintaan, ya. Kita minta selamat, kita minta sukses, kita minta aman, kita minta bebas, mesti ada permintaan. Di dalam setiap doa mantra di dalam kitab Caturweda yang Bapak baca, rata-rata itu isinya permintaan tok. Kecuali dalam Trisandya itu kita memuja Tuhan dan mohon ampun di sana. Oleh karena itu yang sering diucap. Tapi dalam setiap mantra Caturweda isinya adalah demand, permintaan. Nah, kita berdoa itu minta kepada yang punya, kan begitu, supaya kita tidak dikatakan seorang pencuri. Bhagavad Gita ayat 3 sloka 12, ya. Nah, sekarang usaha sudah. Usaha itu harus dilandasi oleh apa, Adik? Dharma, ya, dharma, artha, kama, moksa, ya, dharma, Peter. Dasi oleh dharma, aturannya bagaimana kita bekerja? Aturannya bagaimana kita melakukan itu? Kalau dalam Bhagavad Gita ayat 3 sloka 8 itu mengatakan niatam kuru karma tuam karma jaya ya karmana sarira yatrapi catena prasidiat akarmana. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan, sesuai dengan hukumnya. Karyawan itu masuk jam 8 ya masuk jam 8 mas bro gitu loh. Masuk jam 8 tekoi jam 9. Belum jam 4 sudah ringkes-ringkes. Ndak. Sesuai dengan ketentuan jam 4 ringkes-ringkes, jam 8 masuk. Kemudian sarira ya terapi catena prasidiat akarma. Kalau kita tidak bekerja loh, tubuh kita ini tidak akan terpelihara. Ya deh ya. Coba ada yang nggak mau mandi, tubuhnya terpelihara enggak? Enggak, boten, nggak mau makan. Ibunya sudah masak di meja tapi nggak mau makan. Bu, ambil no bu. Gua ya ibu suruh ngambil no makan, nggak mau ngambil. Minta disuapi bu, udah lagi disuap ada. Ya, tapi enggak ada di sini yang gitu ya. Ya, kita harus beringat yang kedua berusaha ya Dek ya. Ingin dapat nilai 9, berdoa kepada Sarang Saraswati, Om Saraswati namastu byong warada kama rumpini sidaramem karisyani sidir bawantu mesade. Terus kita belajar. Besok pasti ingat. Berdoa tok nggak sinau, besok ya nggak tahu apa-apa kan begitu ya. Harus berdoa awalnya, kemudian kita berusaha. Nah setelah itu sekarang apa? DU 3 apa? I itu apa? Hah? Itu adalah ilmu pengetahuan. Lo harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Bagaimana ilmunya bekerja di supermarket, di karyawan, katakan karyawan Indomaret misalnya. Bagaimana ilmunya? Adik-adik juga mengerjakan soal matematik kan harus tahu ilmunya. Perkalian misalnya 4 kali 3 ditambah 6 dibagi 7, itu mana yang dikerjakan dulu? Perkalian dulu, selesaikan baru dijumlahkan ya. Nah itu kan harus tahu ilmunya. Kalau penjumlahannya diselesaikan dulu salah sudah.
Harus perkalian sama pembagiannya dulu kan, baru penjumlahan. Itu ilmu. Kalau udah dalam Saras Camu saya lebih sangar lagi mengatakan, Saras Camu saya sloka 399. Musuh utama manusia itu kebodohan, ketidaktahuan. Tunggal kita para maning satrung geng si punggung juga ya. Satu-satunya musuh utama manusia adalah kebodohan. Punggung. Apaan tanhane madanin kesaktining punggung. Karena ndak ada yang bisa melawan kekuatan orang bodoh itu. Coba orang bodoh diajarin kena opo gak mempan. Diurui sampai muru ngomong juga kena. Apaan tamat? Ikang wang liniput dan nike, ketika seseorang diliputi oleh kebodohan, maksud ketika orang itu tidak tahu, bodoh itu terkasar lah ngomong. Ketika orang tidak tahu, niat juga ya gumawe nang asubo karmo, yakin dia akan berbuat salah. Karena dia tidak tahu. Coba adik sama dengan adik ujian matematik besok, tidak tahu apakah dapat nilai benar enggak gitu menjawab soalnya. Enggak kan? Mesti salah kita. Oleh karena itu kita harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan adik-adik, Bapak Ibu, kita dapat dari mana? Tuh, ini pertanyaan lagi. Dari siapapun. Ya, ingat dulu. Oh, adik-adik nggak hadir ya. Serat ulang reh karya Sri Sasunan Pakubuwono itu mengatakan, tutur bener puniku. Tutur yang baik itu saya tine apantes tiniru, sudah wajib kita ikuti. Nadian metu saking wong sudro papeki, sekalipun itu keluar dari orang yang hina derajatnya, orang yang miskin sekalipun, lamun becik ngone murup, ketika itu baik mengajarkan tentang kebenaran, membuat kita murup atau sadar, iku pantes sironggo, itu wajib kita ikuti ya bedek ya. Kenapa demikian adik-adik? Karena ingat, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan ya? Mesti ada yang tidak kita ketahui. Loh, ya kan? Tapi ingat, jangan itu dijadikan alasan kalau adik-adik salah ya. Loh, apa-apa, jari ini kan gak ada manusia sempurna, oleh aku salah, enggak. Ya, jangan ya. Dalam Slokantara sloka 79 itu rumusnya itu. Doso apyasti guno apyasti nirdoso naiwa jayate. Nirdoso naiwa jayate itu tidak ada manusia yang lahir nirdoso, tanpa kekurangan atau tanpa dosa. Oleh karena itu ini juga mengajarkan kepada kita, kalau teman kita salah, ayo kita maafkan, gitu. Kalau kita berbuat salah ya juga kita minta maaf, karena nirdoso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir sempurna ya. Sudah ilmu pengetahuan ya, belajar dari siapapun, ingat adik-adik, tentang kehidupan, tentang kalau di sekolah ya tentang ilmu pengetahuan dan etika susila juga di sekolah ya dek ya. Kalau di jalan dalam kehidupan kita ini juga kita dapat belajar. Kalau belajar kerendahan hati itu dari siapa? Semakin pintar orang semakin nunduk. Dari siapa? Padi, pintar dari padi ya. Dari padi. Jadi belajar kita dari padi tentang semakin berisi semakin menunduk. Ayo kita semakin paham, ayo kita semakin. Bukan berarti kalau ada temennya tanya kita nggak mau ngasih tahu ya, dikasih tahu, kecuali kalau ujian ya nggak usah dikasih tahu, yang ngungkun sinau dewe ya. Kemudian yang terakhir apa? Carikan dulu tadi I, yang terakhir apa? T apa T? T itu tekun. Nah, adek sinau dulu main HP nggak tekun sinaune, nggak masuk. Harus tekun. Nek sinau HP ini pateni se ya Bu ya. Bila perlu HP-nya diambil. Loh pada materinya ada di YouTube. Ya yo, alasannya arek-arek kan pinter ya. Pade ada di YouTube materinya, HP-nya diambil, aku nggak iso dapat bahan. Iso ya arek-arek saiki. Ibu ngalih mau lihat film drakor dia di sana. Tapi enggak ya, di sini enggak ada ya. Sini pinter-pinter ku anak-anak. Ya. Ayo kita tekun melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi bekalnya apa adik-adik?
duit, ngerti dengan aturan, berusaha, memiliki ilmu pengetahuan, kemudian tekun. Dengan demikian, segala godaan di zaman era globalisasi ini akan dapat kita lewati. Zaman kali ini kita dapat memperbaiki kualitas diri kita sehingga kita dapat masuk ke surga, atau kita mencapai moksa, atau dalam kehidupan kita yang akan datang kita menjadi lebih baik. Swaha, ngoten lho. Ya, setunggal. Ya, rasanya begitu ya. Si Lubdake tadi sudah, halo. Kemudian bagaimana kita menghadapi zaman kali juga, zaman era globalisasi sudah. Bekal kita adalah duit. Ayo kita mengerti dengan dharma dan menjalankan. Ayo kita berusaha supaya tidak tersesat. Ayo kita miliki ilmu pengetahuan supaya berhasil. Ayo kita tekun dan tabah. Adik-adik kan tahu dengan Pandawa. Ayo Pandawa siapa aja isinya? Yudhistira, Bima, terus Nakula, Sahadewa. Yudhistira melambangkan apa? Dharma, kebenaran, paham hukum tadi rumus pertama. Ya, ayo kita paham dulu dengan benar Yudhistira itu kebenaran. Kita ngerti benar toh, untuk melakukan kebenaran itu kita butuh kekuatan fisik. Dilambangkan oleh siapa? Bima. Oleh karena itu adik-adik harus fisiknya harus sehat, mentalnya harus kuat. Ya, ngerti dharma toh tapi mentalnya tidak kuat, mudah tergoda, belgedes. Ya, gampang terbawa, gampang terombang-ambing. Mental harus kuat, fisik harus kuat, wanita pokoknya gitu ya, karena dasarnya sudah dharma. Kemudian Arjuna melambangkan apa? Kecerdasan, pengetahuan. Adik-adik harus pinter, adik-adik harus banyak pengetahuan, adik-adik harus rajin belajar. Ya, ingat, belajar tidak ada batasan usia. Belajar kapanpun, dimanapun, silahkan. Belajar di sekolah formal, belajar minggu untuk belajar agama, memperbaiki moralitas kita supaya kita paham dengan ketentuan-ketentuan agama, belajar hari Minggu. Kemudian Nakula Sahadewa melambangkan apa? Tulus dan ikhlas. Lakukan semua dengan tulus, lakukan semua dengan ikhlas. Legowo. Ya, orang tua nyuruh walaupun capek ya berangkat. Jangan ngelawan orang tua. Nggak boleh. Ya, harus nurut kepada orang tua. Itulah, ayo kita mengerti dengan dharma. Kembali sekali lagi Bapak pesankan, ayo kita berusaha. Supaya bisa berusaha, fisik kita harus kuat, jasmani dan rohani. Ayo kita memiliki ilmu pengetahuan seperti Arjuna. Ayo kita tulus melakukan Nakula dan Sahadewa. Ya, oleh karena itu ayo kita semua ini menjadi Lubdaka yang siap untuk menjadi orang yang satwika. Oke. Nah, rasanya sekian yang Bapak sampaikan tentang Lubdaka mencapai penyatuan dengan Siwa, mencapai moksa. Kemudian bagaimana ada implementasi untuk menjadi Lubdaka dalam keseharian kita sehingga tujuan dan cita-cita adik-adik kita semua dapat tercapai. Demikian. Saya tutup dengan Paramo Santi. Saya kembalikan kepada panitia. Om Santi 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 Om.